Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zawa Fernisa. Dengan NIM 23080241. Di sini saya mengerjakan video konseling individu dengan pendekatan realita dengan teknik WDP. Jadi sebelum teman-teman mengetahui bagaimana proses konselingnya, di sini saya akan menjelaskan sedikit terlebih dahulu terkait apa sih sebenarnya pendekatan realita itu dan apa sih teknik WDP itu. Nah, baik teman-teman, teknik realitas ini dikembangkan oleh William Gester, yang dimana pendekatan ini berfokus pada perilaku konseli untuk masa kini. Nah, karena kebanyakan itu teknik konseling pada umumnya itu kebanyakan dengan teknik masa lalu seperti itu. Jadi kenapa dinamakan realitas? Karena realitas ini berfokus pada masa kini dan saat ini posisi seorang konseling seperti itu. Nah, lalu di sini itu pendekatan ini berfokus pada perilaku yang sedang dilakukan konseli saat sedang membantu konseli mengambil tanggung jawab atas pilihannya. Jadi itu di teknik ini tuh lebih ke konselingnya yang menempatkannya seperti itu. Konselor hanya membantu dan mengarahkan, bahkan pada teknik ini tuh lebih ke konselingnya seperti itu. Lalu pendekatan realitas ini lebih menekankan pada saat ini seperti yang tadi saya jelaskan, dan juga konseling dapat membuat perubahan untuk masa depan yang lebih baik. Jadi kan permasalahannya saat ini dia mengalami masalah apapun itu pada saat ini, maka dengan konseling realitas ini bisa memperbaiki untuk masa depan yang akan datang seperti itu. Dalam praktek ini kami menggunakan teknik WDEP. Saya menggunakan teknik WDEP yaitu teknik yang membantu proses konseling menjadi terarah yang terdiri dari 4 tahap, kan W, D, E, dan P. Artinya yang pertama itu words, yaitu menggali apa yang diinginkan, dibutuhkan, dan menjadi harapan konseli. Pada tahap ini konselor membantu konseli memperjelas tujuan yang ingin dicapai. Kan kadang ada seorang konseli yang datang kepada konselornya itu belum memiliki permasalahan yang terlalu jelas. Maka dari itu dengan adanya teknik WDEP ini, khususnya bagi yang words ini, bisa menggali apa sih yang diinginkan oleh konseli tersebut untuk mengatasi masalahnya seperti itu. Lalu yang kedua itu ada doing, yang artinya mengeksplorasi apa yang sedang dilakukan konseli saat ini untuk menghadapi masalahnya. Konselor mengajak konseli menyadari perilaku, tindakan maupun kebiasaan yang dilakukan. Jadi nanti kan ada video yang akan saya tayangkan bahwasannya konseli saya itu memiliki permasalahan dengan teman sebayanya atau teman kampusnya seperti itu. Maka oleh dari itu dengan teknik WDEP ini kita menyadari bahwasannya konseli itu sebenarnya itu mengalami permasalahan yang tidak terlalu berat atau sebagainya. Nah, ada juga evaluasi yang biasanya kita sebut dengan huruf E. Nah, evaluasi ini membantu konseling mengevaluasi apakah perilaku yang dilakukan selama ini sudah efektif dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Pada tahap ini konseling didorong untuk menilai dirinya sehingga muncul kesadaran akan perlunya perubahan. Jadi kita itu kan sebagai manusia biasa perlunya untuk melakukan evaluasi terhadap diri kita dan sebagainya. Dan yang terakhir itu ada planning, artinya biasa kita sebut dengan huruf terakhir yaitu P. Nah, yaitu menyusun rencana atau tindakan untuk kedepannya secara sederhana atau realistis, bisa dilakukan dengan berkomitmen untuk dilaksanakan. Rencana ini menjadi langkah nyata yang akan dilakukan konseling setelah proses konseling seperti itu. Pada simulasi kali ini, saya mengangkat kasus mengenai masalah pertemanan di bangku kuliah atau di lingkungan kuliah karena saat ini banyak sekali mahasiswa yang memiliki problematik terhadap temannya sendiri seperti itu. Dan saya di sini menggunakan tema bahwasanya konseling merasa dijauhi oleh teman-temannya karena sudah lama tidak melakukan komunikasi atau sebagainya. Maka dari itu melalui pendekatan realitas ini
Dan teknik WDEP, saya selaku konselor bisa membantu konselor saya untuk mengenali keinginannya, mengevaluasi dirinya, terus habis itu bisa menyusun rencana dan tindakan yang baik untuk kedepannya seperti itu. Demikian penjelasan singkat mengenai konseling individu yang akan saya bawakan. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jing jing. Halo, Kak Zahra ya? Selamat datang Kakak. Iya, terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah baik Kak. Cuman akhir-akhir ini agak kepikiran aja sama beberapa masalah. Oke, jadi di sini Kakak bisa bercerita setenang mungkin tanpa rasa takut karena apa yang nanti yang Kakak ceritakan itu akan kita rahasiakan, akan saya rahasiakan seperti itu. Sebelumnya ada masalah apa ya Kak? Nah, akhir-akhir ini aku tuh sedikit ada problematika ya Kak sama teman kelompok aku. Ya, aku ngerasa aja kalau misal kayak mungkin ada ketidaksesuaian gitulah antara aku sama teman kelompok. Sebelumnya tujuannya Kak Zahra seperti itu tuh biar apa ya? Maksudnya kayak apakah ada rasa kepuasan Kak Zahra ketika mendiamkan teman atau seperti itu? Sebenarnya nggak ada sih Kak, cuman apa ya, aku ngerasa dijauhin aja gitu sama teman-teman. Jadi karena aku ngerasa dijauhin, jadi kayak aku mending yaudah aku diem aja gitu, daripada aku harus nyapa mereka. Mungkin ya dari diri aku sendiri pun masih punya diri juga. Kira-kira kalau misalkan Kak Zahra kan masih kuliah nih, Ya, kalau misalkan ada tugas kelompok ataupun yang tugas-tugas berbau bersama-bersama itu, yang Kak Zahra lakuin apa ya? aku sendiri sih lebih ke kayak ngajakin bagianku ya. Pasti kan dalam kerja kelompok itu kan pastinya ada bagian. Nah, aku ngerjain punya aku sendiri. Terus nanti kalau bagian udah selesai aku kirim ke grup dan aku nggak nyambung sama sekali gitu. Terus juga kalau misal jadwal pribadi pun aku nggak ngasih mereka duluan. Pasti mereka nanti aku nunggu mereka chat aku. Tapi ketika Kak Zahra melakukan itu tuh ada rasa puas nggak sih ke diri sendiri, kayak misalkan kan biasanya teman-teman pada bareng-bareng nih, tapi Kak Zahra sendirian terus kadang susah seperti itu, apa yang Kak Zahra rasakan? Tentunya enggak sih Kak, karena kan melihat teman-teman kayak bareng-bareng terus aku merasa sendiri. Tentunya tuh aku kayak merasa belum puas aja. Masa apa ya, ketika di antara teman-teman yang lain bisa bareng-bareng, aku sendiri itu tuh nggak bisa bareng mereka. Sebelumnya pemicu masalahnya Kak Zahra itu kan hanya di pertemanan seperti itu, mungkin antara kesalahpahaman yang Kak Zahra mau ya biar Kak Zahra tuh diam, ternyata biar supaya temannya itu datang kepada Kak Zahra seperti itu. Mungkin apakah Kak Zahra punya planning ke depannya atau seperti apa yang akan Kak Zahra lakukan supaya Kak Zahra dan teman-teman itu bisa berbaikan lagi seperti itu? Nah, mungkin karena aku tuh juga masih gengsi juga ya Kak. Jadi kayak aku bakal mencoba ngobrol sama teman-teman, terus aku bakal mencoba untuk lebih dekat gitu. Tapi kira-kira gimana sih Kak cara biar aku tuh bisa ngilangin gengsinya? Karena kan apalagi gengsi zaman sekarang ya. Terus kalau misalnya musuhan sama orang nih, kadang tuh kayak nggak mau aja gitu nyapa gitu. Kira-kira cara ngilangin gengsinya itu gimana ya Kak? Jadi gini Kak Zahra, kan kalau misalkan nih kita kan selalu punya rasa gengsi terhadap teman-teman yang lainnya, kayak kok yang satu ini dekat dengan yang lain tanpa ngomong, kayak dia itu padahal nggak ngasih kabar tapi temannya peka dan segala macam. Jadi kalau menurut saya kebaikannya Kak Zahra itu memulai dari tahap yang kecil dulu, kayak misalkan kita kan sekarang menggunakan masalah seperti itu, Kak Zahra bisa ditanya dengan teman-teman hari ini ada tugas apa ya, seperti itu. Jangan kayak hanya Kak Zahra menerima bagian tugas setelah itu selesai itu tidak. Nah jadi kemungkinan besar kayak Kak Zahra itu berusaha untuk
berbaur ataupun kayak mengkonfirmasi teman-teman yang lainnya seperti itu. Nah, kira-kira nih ada planning lagi dari Kak Zara seperti itu? Untuk planning lagi, aku mungkin bakalan apa ya itu tadi mulai ngecek mereka, terus habis itu mulai memperbaiki pola hidupku juga. Mungkin aku terlalu gengsi, tapi kadang itu tuh kak, aku tuh merasa kayak takut aja kalau misalnya aku tuh tiba-tiba nimbrung ke mereka, nanti aku dikira so asik gitu. Kira-kira menurut kakak itu pendapatnya? Jadi gini Kak, rasa overthinking kita itu kan biasanya lebih besar dari keinginan kita seperti itu. Nah, jadi alangkah baiknya Kak Zahra itu berusaha itu untuk menghilangkan rasa overthinkingnya itu, karena pikiran negatif itu benar-benar mengganggu jiwa kita sendiri seperti itu. Yang harusnya kita berbaur dengan teman-teman, karena kita berpikiran over kayak, aduh ini gimana ya nanti kalau misalkan aku dekat sama teman-teman tiba-tiba nanti ada yang menolak seperti itu. Tapi Kak Zahra tidak salah, tidak masalah kalau kita Kak Zahra itu berusaha terlebih dahulu seperti itu. Oke, baik kak. Mungkin aku bakal ngurangin overthinkingku ya kak. Jadi intinya kita emang harus berusaha dulu. Terus juga aku bakal mulai menyapa teman-teman untuk besok, meskipun kadang tuh masih ada rasa takut. Itu boleh dicoba Kak Zahra, mungkin pertemuan berikutnya kalau Kak Zahra ingin kesini lagi tidak apa-apa. Mungkin jangan lupa bahwasannya kita itu juga manusia sosial yang dimana membutuhkan satu sama lain. Mbak Zahra jangan merasa sendiri seperti itu. Terima kasih banyak sudah datang untuk hari ini. Semangat, semoga untuk kedepannya Mbak Zahra bisa melakukan lebih baik lagi. Terima kasih juga sudah memberi saya pencerahan ya kak hari ini. Ya, terima kasih Mbak Zahra. Jadi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.